Halo gengs, nama gue Ca. Hari ini gue mau nge-review speaker yang gue baru beli minggu lalu. Jadi gue selama ini gue pakai speaker yang namanya Altec Lansing. Ini salah satu gadget terlama gue udah pakai ini selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu gue enjoy banget, gue no complain. Tapi sayangnya kurang lebih setahun yang lalu speakernya udah mulai rusak-rusak. Yang sebelah kiri jadinya lebih keras daripada yang sebelah kanan. Tapi karena itu bukan hal besar, jadinya gue nggak pergi beli baru. Gue pikirnya selama masih bisa dipakai, gue nggak perlu ganti yang baru. Tapi sayangnya akhir-akhir minggu ini, kadang yang sebelah kanan nggak keluar sama sekali suaranya, jadi cuman sebelah kiri. Dan itu lumayan mengganggu. Gue kadang harus goyang-goyangin kabelnya dulu buat yang kanan bisa nyala lagi. Nah, di situ gue baru pikir kayaknya ini saatnya harus ganti. Gue sebenarnya ada suka satu speaker namanya Yamaha HS5. Gue suka karena desainnya ada yang warna putih semua. Dulu sih gue rencananya kalau gue mau ganti speaker, gue mau langsung beli yang itu biar nggak usah ganti-ganti lagi. Tapi karena harganya lumayan mahal, jadi gue mikir-mikir lagi. Dan juga Yamaha HS5 itu tipe speaker yang pasif. Artinya dia butuh receiver lagi untuk bisa nyala. Jadinya gue pikir ya udahlah nggak usah beli yang itu, kemahalan dan ribet juga pakainya. Lagian sebenarnya Yamaha itu lebih buat profesional ya, dan gue juga bukan profesional, gue cuma pakai buat denger lagu dan nonton film. Jadi gue putuskan kalau gue nggak bakal beli yang mahal-mahal, tapi gue tetap ngerasa gue kayaknya butuh ganti juga speakernya. Jadi gue mulai masuk ke Tokped dan mulai browsing-browsing, dan gak lama kemudian gue ketemu speaker ini. Namanya Edifier R1280DB. Nah, gue biasanya kalau sebelum beli teknologi gitu, gue pasti cari reviewnya dulu di internet. Tapi kali ini gue enggak, karena gue lihat speakernya laku banget di Tokped. Ratusan orang yang beli dan semua feedbacknya positif. Dan juga harganya masih lumayan terjangkau. Ada lagi sih yang lebih murah, yang tipe R1280T. Itu 500.000 lebih murah. Bedanya yang DB itu ada Bluetooth, tapi kalau dalam suara mestinya sih mereka hampir-hampir sama. Gue sebenarnya mau beli yang lebih murah ini, tapi karena mereka nggak ada yang warna hitam, jadi gue beli yang ada Bluetooth. Jadi gue langsung beli. Pertama kali gue beli teknologi tanpa review dulu. Saking review di Tokped sendiri aja udah positif banget. Jadi ini speakernya, dibilang gede banget sih nggak terlalu menurut gue. Gue rasa ini malah meja gue yang kekecilan. Bahannya plastik gitu tapi dilapisi tekstur kayu. Gue nggak ada komplain sih sama bahannya, considering harganya nggak gitu seberapa. Kita juga nggak bisa expect bahan yang premium banget. Tapi menurut gua kalau cuman hitam polos aja bakal lebih bagus sih, nggak perlu tekstur kayu lagi. Covernya di depan bisa dibuka. Gua sih rasa ini biar nggak gitu berangin ya, soalnya kalau kita full volume, ini bisa kayak berangin-angin gitu. Di speaker yang kanan ada adjustmentnya untuk treble, bass, dan juga volume. Untuk treble dan bassnya ada dari -6 sampai +6. Tapi untuk volumenya nggak ada indikasi kalau ini levelnya berapa. Dan juga perputarannya itu infinity. Jadi ini tipe yang kita bisa puter-puter terus walaupun volumenya udah max. Untuk pemasangannya super simple sih. Cuma butuh kabel ini kalau kalian pasang di komputer. Jadi ini colok ke belakang PC dan dua yang merah putih ini colok di belakang speaker. Terus untuk nyalain speaker yang sebelah kiri, cukup pakai kabel ini, tinggal dijepit di speaker kanan ke speaker kiri. Nah ini yang namanya speaker aktif, jadi dia udah bisa nyala tanpa bantuan apa-apa lagi. Biasanya sih kalau nggak salah speaker yang ada volumenya di speakernya sendiri, itu pasti udah aktif. Speaker yang pasif itu mostly untuk speaker yang lebih ke profesional. Jadi mereka butuh kayak beli semacam receiver gitu yang ada volume controlnya. Kalau nggak speakernya nggak bisa nyala. Nah kalau ngomongin soal suaranya, gue sih suka, lebih keras daripada speaker gue yang dulu. Gue sih ini ngerasa sebuah upgrade dari speaker gue yang dulu. Technically speaker yang ada subwoofer itu biasanya bassnya lebih nendang. Tapi gue ngerasa Edifier ini tetap lebih kuat. Ini gue coba nyalain lagu, ini kedua speakernya volumenya penuh, dan treble-nya di +6 dan bassnya di +4. Dan volume di HP gue itu 50%. I can say that loving you is easy. I don't need to prove a single thing. Somewhere along the way, I guess you got under my skin. I put all my cards out on the table. You ain't never gonna show them. Gua rasa speaker ini lebih detail, apalagi di bagian vokalnya. Speaker gue yang dulu itu kerasa lebih mendep. Mungkin juga karena udah lama dan karena udah rusak ya. Dan gue juga ngerasa ini lebih balance di antara kiri dan kanannya. Jadi misalnya kalau kita dengar lagu yang
musiknya cuma di sebelah kiri, kita bisa bener-bener denger itu cuma di sebelah kiri. Pokoknya konklusinya ini bener-bener sebuah upgrade dari speaker gue yang dulu dalam hal desainnya dan juga pasti suaranya. Kalau untuk kekurangan, menurut gue sih kontrol volumenya. Gue lebih suka kalau ada indikasi 0 dan 100. Soalnya biasanya dengan speaker gue yang dulu, gue selalu set 100 di speakernya, dan volume di komputer gue itu sekitar 30 gitu. Nah, menurut gue itu kombinasi yang pas. Dan kalau gue matiin dan nyalain lagi komputernya, speakernya tetap stay di 100. Jadi gue nggak perlu ganti-ganti lagi settingnya. Tapi dengan yang ini, karena dia perputarannya nggak ada indikasi infinity gitu, jadi tiap kali gue matiin dan nyalain komputer gue rasa speakernya ke-reset lagi ke volume 50. Jadi pas hari kedua gue punya speakernya, gue rasa kayak, kok kecil banget ya suaranya. Dan ternyata gue memang harus kencengin lagi di speakernya. Tapi gue tau kenapa mereka bikinnya kayak gitu, karena speakernya juga dapet remote untuk kontrol dari jauh. Jadi biar speakernya dan remote-nya bisa synchronize, emang volumenya harus didesain kayak gitu. Anyway, itu aja sih reviewnya. Speaker yang gue beli spontan karena review di Tokped bagus, dan untungnya juga barangnya beneran bagus. Kalau kalian tertarik dan kalian misalnya nggak butuh Bluetooth, kalian bisa lebih irit dengan beli yang R1280T. Oke gengs, itu aja sih dari gua. Kalau kalian suka videonya, boleh kasih like dan juga subscribe. Gua bakal siapin link Tokped-nya di bawah. Oke, thank you yang udah nonton. Bye.